Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang 3 pertanyaan yang bisa bikin tahun 2023-mu jadi lebih baik. Nah, tapi sebelum saya bahas, saya mau ngajak kamu ya, buat kamu yang pengen dapat merchandise self-dev, kaos self-dev, kamu bisa join dalam waiting list ya, waiting list kaos merchandise self-dev. Silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi kaosnya depannya ada tulisan self-dev, belakangnya tulisan never stop learning because life never stop teaching. Silahkan cek aja bajunya kayak apa, kaosnya kayak apa. Silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, nah jadi kalau kamu mau tahun 2023-mu jadi jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, kamu bisa menggunakan 3 pertanyaan ini sebagai pertanyaan pembimbing kamu untuk dalam kamu membuat tahun depan itu jadi jauh-jauh lebih baik ya. Nah, ini mungkin akan publish di tanggal 31 Desember ya. Dan dalam minggu ini mungkin kontennya agak mepet di hari Sabtu dan di hari Minggu karena beberapa waktu lalu saya cukup padat di pekerjaan utama saya sebagai seorang HR, lagi penilaian akhir tahun. Waduh, itu ada 1.000 karyawan yang dinilai, itu cukup menyita waktu yang cukup banyak gitu. Dan sekarang pun sebenarnya juga masih belum selesai semua. Nah, tapi saya tetap komitmen untuk bikin podcast 3 kali seminggu. Dan mungkin di penghujung tahun ini 2 episodenya ada di tanggal 31 Desember dan 1 Januari ya. Oke. Nah, jadi apa sih 3 pertanyaan itu yang bisa bikin kamu jauh lebih baik di tahun 2023? Nah, kamu bisa tanyakan 3 pertanyaan ini untuk evaluasi kamu untuk jadi jauh lebih baik ya. Yang pertama, kamu harus tanyakan ya, apa yang saya syukuri dari tahun ini ya. Saya tahu tahun ini mungkin masih ada pandemi COVID yang mungkin mempengaruhi beberapa hal atau banyak hal dalam hidup kita ya, dari tahun 2021 mungkin. Dan itu akhirnya ngebuat misalnya ada yang mungkin gajinya dipotong, ada yang tunjangannya hilang, ada yang mungkin usahanya selama ini oke karena pandemi akhirnya terpengaruh, dan begitu banyak hal lainnya. Nah, tapi saya percaya bahwa meskipun tahun ini kita masih belum sebaik tahun-tahun sebelumnya, tapi saya percaya bahwa masih ada hal-hal yang pasti bisa kita syukuri. Yang mana kalau kita cari itu pasti dapat ya. Tapi seringkali kita nggak nyari, akhirnya kita terlalu fokus pada hal-hal yang kurang baik aja. Padahal banyak banget yang bisa kita syukuri ya. Misalnya contoh, kita bisa punya lebih banyak waktu dengan keluarga karena WFH misalnya. Saya lebih punya banyak waktu untuk belajar, untuk terus meningkatkan diri, bisa belajar dari Instagram, dari TikTok segala macam, dan saya jadi jauh lebih baik di tahun ini ya. Saya lebih punya banyak waktu untuk olahraga dan lain-lainnya. Pasti kalau kamu cari pasti akan ada hal-hal yang positif. Nah, kesalahan banyak orang itu terlalu fokus pada yang negatif sampai akhirnya dia tidak bisa ngelihat apa yang positif ya. Terus yang kedua, apa yang saya pelajari dari tahun ini ya. Jadi setelah kamu bersyukur, kamu happy, kamu feeling good, selanjutnya kamu harus benar-benar jadi jauh lebih baik. Nah, itu didapatkan ketika kamu itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di tahun 2022 ya. Saya percaya bahwa everything happens for a reason. Semua hal itu terjadi karena ada alasannya. Pasti karena ada tujuannya. Nah, maka dari itu, hal baik maupun hal yang belum baik, kamu pasti bisa mendapatkan pelajaran dari sana yang membuat kamu jadi jauh lebih baik ya. Jadi kamu harus mengambil pelajaran ya. Misalnya kamu belum berhasil jualan, nah kamu pelajari apa pelajaran dari pengalaman tersebut yang bisa buat selanjutnya jadi jauh lebih baik. Karena
kalau kita tidak mengambil pelajaran dari suatu hal, biasanya kita akan mendapatkan tantangan yang sama lagi. Kita akan gagal di kejadian yang sama lagi, ya. Ujiannya bakal itu terus gitu, berulang-ulang gitu. Kayak ibaratnya kamu sekolah, misalnya kelas 3 SD, terus kamu belum lulus gitu, ya pasti kan akan mengulang gitu. Kelas-kelasnya. Tidak naik ke kelas 4, tapi ngulang lagi kelas 3. Sampai kapan? Sampai kamu bisa, baru kamu naik kelas. Ya. Jadi ambil dari setiap pelajaran, ambil setiap ujian, dan terus bertumbuh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanyakan pada diri, apa yang akan saya lakukan agar tahun 2023 jadi jauh lebih baik. Ya. Jadi kalau yang pertama kamu udah syukur, yang kedua kamu belajar, yang ketiga real action. Ya. Apa yang kamu lakukan agar kamu jadi jauh lebih baik. Karena perubahan dalam hidup itu terjadi bukan karena ketika kita belajar, ya, tapi apa yang benar-benar kita lakukan, apa yang kita praktekkan, ya. Kalau kata Denny Santoso kurang lebih juga berkata seperti itu, ya. Saya pernah dengar podcastnya, yaitu perubahan hidup terjadi ketika kamu mengubah actionmu, mengubah tindakanmu, ya. Karena kalau kita gitu-gitu aja, ya pasti hasilnya juga gitu-gitu aja, ya. Albert Einstein pernah bilang bahwa ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi tindakannya kita selalu sama, itu adalah definisi dari insanity atau orang gila. Jadi, kalau kamu ingin mengharapkan hasil yang berbeda, pastikan tindakanmu juga berbeda. Jangan berharap hidupmu jadi jauh lebih baik kalau misalnya setiap hari kamu masih melakukan hal yang sama. Males-malesan misalnya, lebih banyak scroll sosial media, mengkonsumsi berbagai macam konten. Tapi misalnya buat jadi jauh lebih baik, tahun depan bisa jadi kamu mengubah dari yang sebelumnya menjadi consumer, ya, menjadi producer, jadi kreator. Tidak cuma hanya mengkonsum, tapi kamu meng-create, ya, sehingga hasil yang kamu dapat jadi jauh lebih baik, ya. Jadi itu dia 3 pertanyaan yang bisa bikin 2023mu jadi lebih baik. Coba tanyakan dalam diri, apa yang saya syukuri dari tahun ini, apa yang saya pelajari dari tahun ini, dan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan agar tahun 2023 jadi lebih baik. Coba kamu tanyakan dalam diri, kamu bikin list jawabannya di kertas untuk kamu evaluasi dalam dirimu. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.